Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Mustaman akan memaparkan materi gambar teknik otomotif bab 2. 1. Gambar teknik dengan sebuah alat komunikasi untuk menyatakan maksud dari seorang ahli teknik sehingga gambar sering disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa ahli teknik. 2. Ukuran huruf dan angka untuk menggambar sketsa dan menggambar teknik otomotif memiliki ketentuan yang sama, yaitu standarisasi ISO dengan kategori tipe A dan tipe B. 3. Pada setiap pembuatan selalu dibuat etiket kepala gambar yang berfungsi penguatan penjelasan tentang makna dan keterangan tentang gambar yang dibuat deskripsi gambar. 4. Dikelompokkan menjadi skala sebenarnya, diperbesar dan diperkecil bilangan skala yang direkomendasikan untuk digunakan pada gambar teknik otomotif antara lain 1, 2, dan 5, dan 10. 5. Berbagai unsur geometris sering digunakan untuk juru gambar drafter guna menggambar konstruksi kendaraan. Unsur-unsur tersebut meliputi busur-busur, lingkaran, garis, dan sudut. Sementara itu, dasar teknik menggambar meliputi cara membagi garis, membuat sudut, serta menggambarkan bidang segi banyak beraturan. 6. Permasalahan geometri murni dapat diselesaikan cukup dengan jangka dan penggaris dapat extract head gate, tetapi dalam kasus-kasus metode tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat gambar teknik otomotif. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Saya akan melanjutkan membaca tentang bab 3. Proyeksi astronometri adalah sebuah objek yang digambar dalam 3 dimensi. 2. Proyeksi isometri merupakan proyeksi yang memiliki perbandingan panjang ketiga sumbunya. 3. Proyeksi dimetri memiliki perbandingan panjang antara ketiga sumbunya. 4. Proyeksi dimetri ternyata banyak dirasakan terjadi distoris. Oleh karena itu, kedua rusuk perlu dipendekkan sehingga perbandingan yang sering digunakan akan sama. 5. Proyeksi miring pada garis mendatar dan sumbu Y membentuk sudut 45 derajat terhadap garis mendatar skala pada proyeksi miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari SMK 1 Sarjo. Saya akan membacakan yaitu gambar teknik otomotif. Aturan proyeksi ortogonal dan gambar potongan. Penerapan sketsa gambar benda 2D sesuai aturan proyeksi ortogonal. 1. Pengetahuan dasar proyeksi ortogonal 2D. 2. Jenis-jenis view pada proyeksi ortogonal. A. Pemilihan view gaya Amerika. B. Pemilihan view gaya Eropa. C. Perbandingan proyeksi ortogonal gaya Amerika dan Eropa. Simbol proyeksi ortogonal gaya Amerika dan Eropa. Gambar potongan. 1. Jenis-jenis potongan. A. Potongan meloncat. B. Potongan menyudut. C. Potongan bidang berampingan. D. Potongan separuh. D. Potongan separuh. E. Potongan penuh. V. Potongan memutar. 2. Prinsip potongan. A. Potongan arsitektural. B. Potongan struktural. C. Potongan detail. D. Menentukan garis potongan pada dana. B. Memotong ruang. 3. Teknik menggambar potongan A kurang A dan B kurang B. 4. Aturan tata letak hasil gambar potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sudarsono. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yang berisi tentang pembuatan ukuran sesuai fungsi dan ukuran khusus.
Pembuatan ukuran sesuai fungsi itu bertujuan untuk memberi ukuran besaran geometrik sebagai bagian benda yang harus menentukan secara jelas tujuannya. Oleh sebab itu, semua bagian di dalam gambar harus dijelaskan secara detail agar orang yang membaca gambar dapat memahaminya dengan baik. Adapun beberapa jenis gambar yang terdiri dari ukuran berantai kontinu, ukuran paralel, ukuran kombinasi, ukuran berimpit, ukuran koordinat, dan pengukuran berajak sama. Apa itu ukuran berantai kontinu? Ukuran berantai kontinu yang ukurannya menyambungkan antara satu dengan yang lain. Sehubungnya dengan toleransi pada ukuran berantai dengan jumlah rantai ukuran yang semakin banyak, maka toleransinya semakin besar dan semakin rumit. Sedangkan ukuran paralel yaitu pencantuman ukuran yang sejajar atau sama lainnya dengan toleransi masing-masing, sehingga ukuran menjadi lebih teliti. Ukuran kombinasi yaitu pencantuman ukuran gabungan antara paralel dan berantai. Ukuran kombinasi ini banyak digunakan untuk ukuran yang teliti maupun kurang teliti. Ukuran berhimpit yaitu ukuran yang ditumpangkan antara satu dengan ukuran lainnya. Ukuran koordinat. Jika ukuran koordinat dilakukan dengan dua arah, yaitu ke sumbu X dan sumbu Y dengan referensi di titik 0, maka didapatlah pengukuran koordinat. Pengukuran berajak sama. Pengukuran jenis ini digunakan agar antar benda mendapat ukuran yang sama. Adapun pengukuran lainnya yaitu pengukuran sudut tali busur dan panjang busur, pengukuran ketebalan profil, pengukuran jari-jari dan diameter sudut, pengukuran secara khusus lainnya yang terdiri pengukuran pada alur pasak, pengukuran pada bagian yang dikerjakan khusus, dan pengukuran ketebalan. Bisa kita bayangkan bila kita menggambar tanpa menggunakan suatu ukuran, maka akan sangat susah sewaktu membuat rancangan atau skema. Menjadi hal nyata itulah sebabnya kita membutuhkan ukuran agar mempermudah dalam membuat ide atau sketsa untuk dibuat di dunia nyata. Adapun syarat-syarat pengukuran. 1. Penunjukan ukuran garis bantu dan garis ukur tidak diperbolehkan bertumpang atau berpotong kecuali tidak bisa dihindari. Kedua, garis sumbu garis simetris dan garis gambar tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. 3. Pengukuran yang beruntun diletakkan dalam satu baris garis. 4. Pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalam, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.